Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas soal yang kemarin ditugaskan untuk kelas 11 ya. Nah, kenapa dibahas? Karena setelah diperiksa masih ada beberapa yang konsepnya masih keliru gitu. Mudah-mudahan dengan video pembahasan ini bisa difahami ya. Oke, kita mulai yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu ada fungsi x kuadrat kurang 1 per x ditambah 1. Yang tanya kan turunannya. Nah, ini kan konsep turunan itu kita turunin pangkatnya ke bawah, nanti pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Nah, cuman yang masalah ini si 1 per x. Nah, berarti kita mesti ubah dulu si 1 per x itu jadi x pangkat berapa gitu. Nah, ingat lagi konsep eksponen yang ada di kelas 1. Kalau x-nya posisinya di bawah atau di penyebut, dia bisa pindah ke atas dengan syarat pangkatnya berubah menjadi negatif. Berarti kalau misalnya saya ubah, dia jadi x pangkat 2 dikurang x pangkat negatif 1. Nah gitu, jadi bisa ke atas tapi pangkatnya jadi pangkat negatif ditambah 1. Nah ini jadi fungsi awalnya. Nah gimana turunannya? Gunakan konsep turunan. Berarti 2-nya turun menjadi 2x, pangkatnya berkurang 1 jadinya 1 dikurang, nah negatif 1-nya turun berarti negatif 1 x pangkat. Nah, kalau pangkat berkurang 1, berarti negatif 1 dikurang 1, jadinya negatif 2. Tambah 1 turunannya 0, berarti nggak perlu ditulis. Ini jadi hasilnya 2x, pangkat 1 nggak perlu ditulis ya. Minus ketemu minus, jadinya plus 1x pangkat negatif 2. Nah, biar tidak ada pangkat negatif, kita pindahkan lagi posisi x-nya ke penyebut, jadinya tambah 1 per x pangkat 2. Nah udah, beres nomor 1. Inilah turunan fungsinya. Oke, soal nomor 2 masih sama, ini mencari turunan yang pertama. Nah ini masalahnya ada 2. Yang 1 per x kuadrat, dia konsepnya sama ya dengan yang tadi. Berarti kita tinggal pindahin posisinya ke atas, nanti pangkatnya berubah jadi negatif ya. Nah yang ini nih akar x. Nah kalau akar x dia tuh x pangkat berapa? Di konsep eksponen kalau ada akar x pangkat m, akarnya pangkat n, maka pangkatnya itu menjadi x pangkat m per n. Jadi pangkat yang di dalam per pangkat yang di luar. Nah kalau misalnya kalian lihat ini akar x, pangkat yang dalamnya kan nggak ada. Kalau nggak ada berarti 1 artinya gitu. Nih kalau saya tulis berarti ini x pangkat 1. Akar kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 2. Berarti ini akan sama dengan x pangkat 1 per 2 gitu nanti tulisnya. Nah berarti ini akan menjadi x pangkat 3 dikurang 2x pangkat setengah ditambah posisi x-nya pindah ke atas jadi x pangkat negatif 2 gitu. Nah kalau posisi x yang udah di atas semua dan masing-masing udah punya pangkatnya, kita tinggal turunkan. Berarti turunan pertamanya adalah, nah turunin yang x pangkat 3 jadinya 3x pangkat 2. Yang ini jadinya negatif, setengahnya turun, kali 2, kali x. Nah, setengah dikurang 1, setengah dikurang 1 itu negatif setengah. Ditambah, negatif 2 turun, biar nggak bentrok, kita kasih kurung. Nah, negatif 2 turun, x pangkat berkurang 1, jadi negatif 3 gitu ya. Kalau negatif berkurang 1, negatifnya semakin gede. Ini jadinya 3x kuadrat dikurang setengah kali 2 kan 1. Berarti 1x pangkat negatif setengah plus ketemu minus jadi minus dikurang 2x pangkat negatif 3. Nah, sampai sini semuanya beres, cuman biar lebih rapi hindari pangkat yang negatif ya. Berarti kalau pangkatnya pengen jadi positif,
kita tinggal pindahkan posisinya ke bawah sebagai penyebut. Jadinya 3x kuadrat dikurang, pindahin posisinya 1/x pangkat setengah gitu kan, dikurang 2/x pangkat 3 gitu. Ini menjadi, nah ini masih belum rapi karena tadi soalnya ada akar setengah, itu kan artinya akar x, kita bisa ubah lagi. Jadinya 3x kuadrat dikurang 1/akar x gitu, dikurang 2/x pangkat 3. Nah inilah turunan fungsi untuk nomor 2. Beres. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini ada fungsi 2x kuadrat kurang 3x tambah 5 yang ditanyakan f aksen 1. Artinya turunan pertama dari fungsi tersebut ketika x-nya diganti dengan 1. Nah, teknik berpikirnya gimana? Teknik berpikirnya turunin aja dulu seperti biasa. Jadi kita cari turunan pertamanya dari si fungsi tersebut. Tinggal turunkan ya. Kan udah bisa ya nuruninnya. Berarti jadi 4 dari mana? Dari 2 kali 2 x, pangkatnya berkurang 1 ya, saya nggak tulis, dikurang turunan 3x berarti 3, turunan 5 0, berarti kita nggak perlu tulis, berarti turunannya 4x kurang 3. Berarti kalau f aksen 1 kita tinggal ganti x yang ada di fungsi turunan dengan 1, berarti 4 kali 1 kurang 3, hasilnya menjadi 4 dikurang 3, hasilnya 1. Nah gitu. Jadi ketika x-nya diganti dengan sebuah bilangan, maka hasilnya akan menghasilkan sebuah bilangan juga. Oke, kita ke nomor 4 ya. Sekarang nomor 4 itu ada perkalian dua buah fungsi yang ditanyakan turunannya. Bisa pakai beberapa cara, bisa pakai bentuk Ukalivi. Nah, tapi kalau ngelihat pangkatnya, karena pangkat yang dikurungnya itu 1, nih di luarnya, jadi kita bisa kalikan langsung, biar lebih cepat gitu, daripada pakai Ukalivi gitu. Kita kalikan langsung, kalikan seperti pelangi. Nih, berarti kan jadinya Y sama dengan X kuadrat kali X pangkat 3, jadinya X pangkat 5 ya. Terus x kuadrat kali negatif 1, negatif x kuadrat. Terus yang ini 1 kali x pangkat 3 tambah x pangkat 3, 1 kali negatif 1, hasilnya negatif 1. Nah udah dikalikan, tinggal kita turunkan, lebih mudah kan. Ini bisa kita lakukan kalau pangkat si kurungnya itu 1, jadi kita bisa kalikan langsung gitu. Tapi kalau pangkatnya nggak 1, berarti kita harus pakai konsep Ukalivi. Ini tinggal kita turunin, jadinya 5x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 1 ya, karena berkurang 1 kan, ditambah 3x kuadrat, turunan 1 0. Nah biar lebih rapi, kita tulis dari pangkat yang terkecil dulu, terbesar dulu ya, berurutan, terus yang pangkat 2, baru yang pangkat 1. Nah, inilah turunan dari fungsi tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada dua fungsi, f sama g. Terus ada fungsi ketiga h, di mana hx itu adalah fx dikurangi 2gx. Yang ditanyakan turunan pertama dari h tersebut. Mudah ya, jadi kita cari dulu h-nya berapa, ganti fx-nya dengan yang dimaksud, gx-nya dengan yang dimaksud. Jadi kita tinggal hitung fx-nya ini, tulis ulang, 3x kuadrat kurang 5x ditambah 2 gitu, dikurang 2 kali gx-nya itu x kuadrat tambah 3x dikurang 3. Udah, tinggal kita hitung. Jadi 3x kuadrat kurang 5x tambah 2, ini kita kalikan, jadinya negatif 2x kuadrat kurang 6x ditambah 6. Nah gitu.
Sekarang hitung yang sejenis ya, yang pangkatnya sejenis. 3x kuadrat dengan negatif 2x kuadrat, jadinya x kuadrat. Terus negatif 5x sama negatif 6x, jadinya negatif 11x. 2 ditambah 6 jadinya 8 ya. Oke, berarti hx-nya ini x kuadrat kurang 11x tambah 8. Yang ditanyakan turunan pertamanya. Berarti kita tinggal turunkan. Jadinya 2x dikurang 11. 8 kan turunannya 0. Udah beres ya untuk nomor 5.